Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Selasa 20 Januari 2026, Pekan Biasa kedua tahun A. Bacaan dibawakan oleh Teresia Suminto, Mazmur dilantunkan oleh Silvia Mulyawan, dan renungan ditulis oleh Aloysius Gonzaga Dani. Selamat menekuni Sabda Allah. Mari menjaga kelestarian lingkungan dengan peduli pada keutuhan alam ciptaan. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami berterima kasih kepadamu karena hari yang baru ini. Berilah kami iman yang hidup, harapan-harapan yang kuat, dan cinta yang ikhlas. Semoga segala perkataan yang akan kami ucapkan pada hari ini dan segala perbuatan kami menyenangkan hati-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar dalam segala tingkah laku kami semakin serupa dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab pertama Samuel, bab 16 ayat 1 sampai 13. Setelah Raja Saul ditolak, Tuhan bersabda kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Maka Tuhan bersabda, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, 'Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan.' Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu. Lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang disabdakan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa selamat?" Jawab Samuel, "Ya, benar. Aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian Samuel menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Lalu mereka itu masuk. Ketika melihat Eliab, Samuel berpikir, "Sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya." Tetapi bersabdalah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah terpancang pada paras atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Dia ini tidak dipilih Allah." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat. Tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan."
Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah semua anakmu?" Jawab Isai, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi ia sedang mengembalakan domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan bersabda, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Demikianlah sabda Tuhan. Berbicara dalam penglihatan kepada orang-orang yang kau kasihi. Engkau berkata, "Telah kutaruh mahkota di atas kepala seorang pahlawan. Telah kutinggikan seorang pilihan dari antara bangsa itu. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap menyertai dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Aku telah mendapat Daud hambaku. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakulah Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang tertinggi di antara raja-raja bumi. Aku telah mendapat Daud hambaku. Haleluya, 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 haleluya. Bapa Tuhan kita Yesus Kristus akan menerangi mata budi kita, agar kita mengenal harapan panggilan kita. Haleluya, haleluya, haleluya.
Inilah Injil suci menurut Markus. Bab 2 ayat 23 sampai 28. Pada suatu hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepada Yesus, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawab Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengiringnya kekurangan dan kelaparan? Tidakkah ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai imam agung, lalu makan roti sajian yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam dan memberikannya kepada pengikut-pengikutnya?" Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Anak Manusia adalah Tuhan juga atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Hari Sabat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Renungan dibawakan oleh Aloysius Gonzaga Dani. Bapak, Ibu, kaum muda, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Allah, mari kita awali hari ini dengan semangat baru dan selamat menikmati berkat sukacita dari Allah. Hari ini kita diundang untuk memaknai tentang hari Sabat. Memelihara hari Sabat menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan. Awalnya, semangat hari Sabat dirumuskan dalam berbagai aturan, tetapi kemudian menjadi rentetan peraturan yang sangat terperinci dan seringkali disalah mengerti oleh banyak orang, terutama kaum Farisi. Peraturan yang sejatinya memiliki nilai luhur menjadi beban yang membelenggu. Kita bisa melihat kritikan mereka ketika orang Farisi melihat murid Yesus memetik bulir gandum pada hari Sabat. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan kaum muda yang terkasih, dalam kehidupan bermasyarakat, keberadaan aturan itu penting. Akan tetapi, harus diakui bahwa aturan ada yang baik, ada yang buruk, ada yang bijaksana, tetapi ada pula yang tidak masuk akal, bahkan cenderung tidak adil. Aturan yang buruk dan tidak adil jelas harus diperbaharui demi terwujudnya kesejahteraan bersama. Sementara itu, dalam aturan yang baik pun, kadang-kadang perlu dibuat kekecualian. Sebab pada dasarnya, suatu aturan pasti tidak bisa mengantisipasi seluruh situasi nyata yang mungkin terjadi. Aturan-aturan yang ditetapkan secara kaku bisa jadi akan mengorbankan kebaikan hidup seseorang. Bapak, Ibu, dan kaum muda yang dikasihi Allah, iman seseorang yang berpusat pada ritual dan melupakan martabat manusia adalah sebuah kebohongan besar. Allah tidak pernah berkehendak menindas umat-Nya atau membatasi hubungan setiap manusia dengan sesamanya. Iman Katolik yang kita punyai membentuk pribadi yang peka terhadap dorongan-dorongan dalam dirinya, sehingga bisa memilih yang dikehendaki Tuhan. Dengan bimbingan Roh Kudus, seseorang bisa memilih dorongan dari roh-roh baik ketika mengenali motivasinya. Dan ketika mengenali motivasi yang menggerakkannya, pengambilan keputusan akan lebih mudah karena dia tinggal memilih pilihan yang datang dari Tuhan.
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pengajaran-Mu hari ini yang sudah menjadi pelita bagi hidup kami. Berilah kami hikmat untuk tetap setia dalam iman-Mu dan dimampukan untuk meneladan kasih-Mu, kasih yang tanpa batas, sehingga kami bisa berkenan menjadi murid-Mu dan menjadi berkat bagi sesama. Kami juga mohon berkatilah juga keluarga, pekerjaan, komunitas dan saudara-saudari kami, karena Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.